Film dibuka dengan scene di Mumbai, di mana Haria melaporkan kepada Babji yang berada di Devgar bahwa Vikram Ratore masih hidup. Babji yang mendengar hal itu pun terkejut. Tidak lama kemudian, Haria dibunuh oleh seseorang dari belakang dengan menggunakan sebuah silet. Anjir, udah kayak John Wick. Di sisi lain, Babji yang mendengar Vikram Ratore masih hidup segera membongkar kuburan Vikram Ratore, dan ternyata dalam peti mati hanya berisi tumpukan batu, bukannya jasad Vikram Ratore. Berpindah ke Mumbai, seorang polisi sedang mengejar pencuri. Pencuri ini beberapa kali masuk ke rumah warga dan menyandra para warga. Dan polisi ini selalu menyebutkan namanya adalah Inspektur SK Verma. Setiap menyandra warga, pencuri ini selalu mengambil perhiasan dan harta dari para warga. Para warga yang dirasakan oleh pencuri tadi mendatangi kantor polisi dan meminta pertanggungjawaban dari Inspektur SK Parma. Namun ternyata Inspektur SK Parma yang mereka temui tadi adalah komplotan dari pencuri. Bahkan Inspektur SK Parma pun tertipu oleh komplotan pencuri tersebut, dan mereka mengambil seragam Inspektur SK Parma untuk menipu warga. Di dermaga, dua pencuri tadi, yakni Shiva dan temannya Tuji, sedang membagi hasil curian. Ya, Tuji, sesuai namanya yang mirip sinyal Tuji yang sedikit lemot, diakali oleh Shiva. Di sini Shiva mengambil semua bagian dari hasil pencurian dan hanya memberikan Tuji beberapa rupiah, dan itu pun untuk membeli teh dan roti untuk mereka berdua. Kemudian Shiva melihat gadis cantik melintas di depannya. Saat ingin mengejar gadis tersebut, ia dihentikan oleh seorang polisi wanita yang mencurigai mereka karena memiliki uang yang sangat banyak. Tak kehabisan akal, Shiva memakai semprotan badan yang membuat polisi tersebut bergairah karena menciumnya. Dengan sedikit nada gendang dari Shiva, polisi ini pun menari dan scene berpindah pada tarian khas rakyat Vrindavan. Besok paginya, Tuji yang lemot namun rajin beribadah melakukan penyembahan kepada patung dewa. Shiva yang sedang tidur menyuruh Tuji untuk tidak berisik. Dengan spontan, Tuji mengambil kapas dan menutup telinganya sendiri agar tidak mendengarkan kebisingan yang ia ciptakan. Tak lama kemudian, datang segerombolan anak kecil yang ingin mengambil bola mereka yang masuk ke rumah Shiva. Shiva mempersilahkan mereka masuk dan bahkan menawarkan sarapan. Kemudian, Shiva mencopot semua pakaian dari anak-anak tadi, dan di sini terlihat Shiva sangat membenci anak kecil. Siang harinya, terlihat bahwa Shiva adalah pencuri ulung yang memiliki bakat copet alami. Di perjalanan, ia bertemu kembali dengan gadis yang kemarin ia lihat. Tiba-tiba gadis itu dicopet, dan Shiva pun menampar si pencopet hingga ia mengembalikan tas dari gadis tersebut. Shiva pun bercanda dan berkenalan dengan gadis tersebut yang ternyata bernama Paro. Shiva yang memiliki kepercayaan diri tinggi menyatakan bahwa Paro mencintainya dan mengatakan bahwa Paro akan memikirkannya selama 24 jam berikutnya. Setelah itu Paro menjadi sering melihat Shiva, mulai di restoran, tempat parkir, bahkan pengangguran yang lewat di depan mobil mereka. Paro pun mulai berpikir bahwa dia mencintai Shiva karena sering melihat Shiva di mana-mana. Ya, padahal kan akal-akalan Shiva. Siang harinya, Shiva mendatangi acara pernikahan kerabat Paro. Di dalam rumah, Shiva melihat semua orang layaknya perhiasan berjalan. Wajarlah, naluri pencopet. Lalu Shiva mendengar seorang istri yang tengah congkak kepada suaminya dengan keadaan tidak ada satupun dari tamu yang datang meminta berkat kepadanya, tapi hanya kepada sang suami. Shiva yang mendengar hal tersebut memanfaatkan keadaan agar bisa leluasa di dalam rumah. Ia pun meminta berkat, dan sang istri yang karena senang menyambut Shiva dengan hangat. Berpindah di lokasi lain dalam rumah, Shiva mengejar Paro yang seolah-olah memancingnya untuk mengikuti ke kamar. Saat mengikuti Paro, Shiva pun mengeluarkan mode kucing garongnya. Namun saat sampai dalam kamar, ternyata ia sudah ditunggu oleh satu kompi saudari keluarga Paro, dan tarian ala-ala penindapan pun dimulai.
Selesai menari, Shiva pun terlempar dan langsung berada di posisi untuk mengambil berkat kepada bibi yang ia temui di awal tadi. Di sini Shiva yang sangat membenci anak kecil tiba-tiba mau untuk memberikan popok anak kecil. Sesampainya di mall, Tuji yang congkak karena diabaikan Shiva memilih untuk mencuri tas seseorang yang bernama Jagdish. Dan Tuji mengatakan bahwa Shiva adalah komplotannya. Shiva dikejar oleh Jagdish. Saat mengejar, Jagdish bukannya meneriaki Shiva dengan kata maling, melainkan selalu meneriakkan kata saudaraku. Di pengejarannya, Jagdish yang pincang sebelah terjatuh dari tangga. Tidak sampai di situ, ia pun ditabrak oleh mobil hingga harus dirawat di rumah sakit. Kembali ke pesta, Shiva menemui Paro di kamar. Shiva yang melihat pinggul seksi Paro tidak bisa mengontrol tangannya. Namun di sini ternyata Paro juga menggoda Shiva dengan pinggul seksinya. Lalu saat bermesraan, layaknya orang dewasa, Paro menanyakan pekerjaan Shiva, dan Shiva pun jujur bahwa dia adalah pencuri. Cowok yang gentleman. Alih-alih membenci, ternyata Paro menyukai kejujuran Shiva dan meminta Shiva untuk hidup lebih baik dan tidak mencuri lagi. Shiva pun memeluk Paro dan berjanji bahwa dia besok tidak akan mencuri lagi. Berpindah ke daerah Devgar, bawahan dari PUBG yang dipimpin oleh adiknya Titla menyiksa seorang reporter yang menerbitkan berita bahwa Vikram Ratore masih hidup. Titla lalu memerintahkan Babu untuk berangkat ke Mumbai dan harus pulang dengan membawa jasad dari Vikram Ratore. Kembali ke Mumbai, Shiva dan Tuji berencana melakukan pencurian besar sebelum mereka pensiun dari khasana permalingan. Di stasiun, ia akan mencuri peti yang penuh dengan emas dari seorang wanita yang baru turun dari kereta. Mereka pun membawa peti tersebut ke dermaga. Di dermaga, Tuji yang trauma ingin membahas dahulu pembagian hasil curian sebelum peti dibuka. Mereka pun berdebat. Namun, di tengah perdebatan, polisi Vishal Sharma datang karena mencurigai peti tersebut. Vishal Sharma pun meminta agar peti itu dibuka. Dan saat dibuka, ternyata peti itu berisi anak perempuan yang bernama Chinky. Dan pada saat bangun, Chinky memanggil Shiva dengan sebutan Papa. Shiva yang takut dan ingin mengelak dari tuduhan perdagangan anak pun berpura-pura mengakui Chinky sebagai anaknya. Polisi yang masih curiga mengancam Shiva akan setiap hari mengecek ke rumahnya, dan jika anak kecil itu tidak ada, maka Shiva akan dalam masalah. Shiva pun membawa anak perempuan tadi ke rumahnya dan mulai bertanya siapa papa dari anak kecil tersebut. Namun Chinky selalu menjawab bahwa Shiva adalah papanya. Lalu keesokan harinya, Shiva berusaha untuk menghilangkan Chinky dengan menaikkannya ke atas truk. Tapi dia terpaksa membawa Chinky pulang karena polisi Vishal Sharma sedang mencek ke rumahnya. Setelah polisi itu pergi, tiba-tiba Paro datang ke rumah Shiva. Dengan sekejap, Shiva pun menyembunyikan Chinky di kamarnya. Di sini, Shiva berusaha agar Paro tidak melihat Chinky. Lalu beberapa saat kemudian, saat mencari identitas dari Chinky dengan membongkar tas Chinky, betapa terkejutnya Shiva saat melihat foto Chinky dengan ayahnya yang sangat mirip dengan Shiva. Jadi wajar saja setiap ditanya, Chinky selalu menjawab bahwa Shiva adalah papanya. Di tempat lain, Vikram Ratore yang merupakan ayah dari Chinky sedang bertarung dengan bawahan Babu yang akan membunuhnya. Di tengah perkelahian, kesadaran Vikram Ratore tiba-tiba buyar dan ia pun pingsan. Salah satu anak buah Babu yang sedang mencari Vikram Ratore mengejar Shiva yang mirip dengan Vikram. Lalu, beberapa saat kemudian, Vikram Ratore pun sadar dan memeriksakan kepalanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa tengkorak kepala Vikram telah cedera. Setiap goncangan, bahkan sekalipun itu kecil, dapat membunuhnya, dan kepalanya bisa saja mengalami pendarahan jika tadi dia tidak membasahi kepalanya dengan air.
Di rumah Shiva, saat akan makan, Chinky meminta Shiva untuk menyuapinya. Namun, Shiva menolak dengan alasan tangannya yang sedang sakit. Secara tiba-tiba, Chinky berjalan ke arahnya dan ingin menyuapi Shiva makan karena tangannya yang sedang sakit. Bingung dengan keadaan, Shiva pun memilih untuk pergi. Ia pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk dan terus mengoceh kepada Chinky yang sedang tidur. Shiva kesal karena saat berbicara, recorder Chinky terus berbunyi, dan Shiva pun melempar recorder itu ke dinding hingga rusak. Pagi harinya, Shiva terbangun karena Chinky menangis melihat recordernya yang telah rusak. Di sini Shiva mengetahui bahwa recorder tersebut ada rekaman suara dari ibu Chinky, dan dengan rasa menyesal, Shiva pun memperbaiki recorder tersebut. Setelah kejadian pagi itu, Shiva mulai menyayangi dan merawat Chinky. Hari pun berlalu, hingga datang pada suatu pagi, Shiva sedang menyuapi Chinky makan. Tiba-tiba Paro datang dan melihat mereka berdua. Paro yang awalnya ingin memperkenalkan orang tuanya kepada Shiva, menjadi kesal karena merasa telah dibohongi oleh Shiva. Plot twist lagi, ternyata suami istri yang ditemui Shiva di pesta lalu, itu adalah orang tua dari Paro. Di perjalanan pulang, setelah membawa Chinky jalan-jalan, Shiva diserang oleh anak-anak buah babu. Namun di sini Shiva yang bingung ditolong oleh polisi Vishal Sharma yang muncul dan membantu Shiva untuk kabur dari anak buah babu. Kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat terbuka, Shiva terjebak, berusaha melawan anak buah babu. Saat terpojok dan akan diajar, tiba-tiba perempuan yang menipunya di stasiun muncul dan menolongnya. Lalu Shiva pun berlari dan kembali terpojok di dalam buntu. Hampir saja ia tertembak oleh babu, namun tiba-tiba Jagdish muncul dan menghalangi babu. Lagi-lagi Shiva berlari hingga ia pun terkepung di konstruksi bangunan. Saat akan dipenggal, tiba-tiba Vikram Ratore meloncat dari atas gedung dan langsung membunuh anak buah babu. Babu pun terheran karena sekarang berdiri di depannya dua orang Vikram Ratore. Setelah membawa Shiva dan Chinky ke tempat yang aman, pertarungan pun terjadi. Vikram Ratore sendirian melawan babu dan anak buahnya. Karena kalah jumlah, kepala Vikram Ratore pun terbentur dan ia kehilangan kesadaran. Ia diajar habis-habisan. Namun, polisi Vishal Sharma, Razikan, dan juga Jagdish datang untuk menolong. Di sini, mereka berempat tetap saja kalah jumlah dan diajar. Vikram dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh babu. Saat akan sekarat dan kehilangan kesadaran, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dengan hujan yang membasahi kepalanya, kesadaran Vikram pun kembali. Vikram berdiri dan menghabisi semua anak buah babu. Di akhir, setelah memberikan kisbei kepada babu yang akan mati, Vikram pun ikut terkapar. Di rumah sakit, polisi Vishal Sharma menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi kepada Shiva yang sedang kebingungan. Kita akan dibawa pada 6 bulan yang lalu. Di daerah Patna ada sebuah desa yang bernama Devgar. Desa itu dikuasai oleh seorang tuan tanah yang bernama Babji. Ia sangat berkuasa dan kejam, bahkan polisi di daerah itu tunduk kepadanya. Menerusi adat India, Babji yang sedang mandi air seni sapi didatangi oleh polisi Vishal Sharma untuk meminta membawa kembali pulang istrinya yang telah hilang 2 hari. Yang ternyata istri Vishal Sharma ini sedang bersama Muna, anaknya Babji. Vishal Sharma yang hanya polisi biasa tidak bisa berbuat banyak dan hanya memohon belas kasihan dari Babji. Namun Vishal Sharma hanya mendapatkan jawaban yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Babji berkata jemputlah istrinya 2 hari lagi. Dan Vishal Sharma pun tidak berhasil membawa istrinya pulang. Di tempat lain, geng Kapak Tumpul, sebut saja begitu, sedang memalak pedagang di dekat stasiun. Lalu datanglah inspektur polisi Vikram Ratore yang baru saja dimutasi ke desa tersebut menggunakan kereta api. Saat akan memesan taksi, ia pun diperas oleh geng Kapak Tumpul yang belum mengetahui siapa sebenarnya Vikram Ratore ini. Tak sampai di situ, geng Kapak Tumpul bahkan menjelekkan istri Vikram Ratore. Setelah mengantarkan anaknya ke taksi, Vikram Ratore kembali ke geng Kapak Tumpul
dan memberikan pelajaran olahraga dengan metode pecut kuda kepada geng kapal tumpul. Saking takutnya, si gendut salah satu geng kapal tumpul ngompol di celana. Vikram Latore pun mengembalikan uang yang dipalak dari pedagang, dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah asisten superintendent police atau ISP yang baru di desa tersebut. Diantar ke rumah dinasnya oleh Jagdish, Vikram pun disambut oleh Inspektur Razikan dan juga Inspektur Vishal Sharma. Di sini Vikram melihat keanehan pada anak Vishal yang seperti kurang terurus. Padahal istri Vishal masih hidup, dan Vikram pun mendesak Vishal untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Mendengar cerita dari Vishal, Vikram pun tersulut emosi. Sendirian ia datang ke rumah Babji dan menghajar semua orang di sana. Di kamar Muna, anaknya Babji, Vikram melihat istri Vishal sedang diperbudak. Vikram yang emosi memberikan salam olahraga kepada otongnya Muna sebelum menyeret Muna untuk dibawa. Namun Vikram dihadang oleh Babji. Saat akan pergi, pagar besi rumah Babji pun dikunci agar Vikram tidak bisa keluar. Vikram yang tak kehilangan akal mengikat Muna di depan mobilnya, sehingga mau tidak mau karena takutnya anaknya tertabrak, Babji pun memerintahkan anak buahnya untuk membuka pagar kembali. Akibat aksi Vikram Latore, kepala polisi Prakas mendapat teguran dari menteri karena berani mengusik Babji. Prakas yang ditegur pun kesal dan membaca file arsip dari Inspektur Vikram Latore. Ia tercengang karena tertulis di sana bahwa Vikram Latore telah mendapatkan 4 kali promosi jabatan selama 4 tahun pengabdiannya. Kepala polisi pun datang dan menemui Vikram Latore. Di sana Vikram Latore pun diancam bahwa penjahat bisa saja mengusik dan membunuh keluarganya saat ia tidak di rumah. Namun alih-alih takut, Vikram Latore pun mengatakan, 5 tahun yang lalu ketika aku mengambil sumpah, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan mengabdi seluruh hidupku untuk tugasku. Dan aku lebih takut akan tidak menepati janji tugasku daripada kejahatan yang mengancam diriku. Kepala polisi yang mendengar hal tersebut tercengang, dan Vikram Latore pun izin untuk menjemput putrinya. Saat akan pergi, dia pun mendapat penghormatan dari semua polisi yang hadir di sana. Di pengadilan, Muna dibebaskan karena terbukti dari pengakuan para saksi dan juga hasil medis menyatakan bahwa Muna memiliki penyakit mental. Babji yang tak terima dengan sikap Vikram Latore menghubungi menteri korup yang bersekongkol dengannya untuk membalas dendam kepada Vikram Latore. Malam harinya diadakan pesta dan meriah di rumah Babji. Semua polisi diundang, termasuk menteri yang korup tadi. Saat musik berhenti, menteri pun datang. Di sini, Muna yang berpura-pura gila ingin bermain dengan para polisi, di mana jika ia berhasil menyentuh atau menangkap polisi, maka polisi itu harus membuka pakaiannya. Vikram Latore yang tidak terima dengan hal itu sontak mengeluarkan senjata. Namun di sini menteri menghentikannya dan mengatakan, tidak apa-apa, toh ini hanya permainan saja. Dengan rasa kesal, Vikram pun memasukkan kembali pistolnya. Namun, ia mengeluarkan beberapa peluru senjatanya. Permainan pun dimulai. Muna pun mengejar dan berhasil menangkap polisi tersebut. Lalu, polisi pun dipermalukan dengan membuka seragamnya sendiri. Di sini, Muna mengambil dan melingkari ikat pinggang polisi tersebut ke lehernya. Tibalah giliran Vikram. Vikram berjalan menuju lantai 3 dan diikuti oleh Muna. Di lantai 3, Muna tergelincir karena menginjak peluru yang disebar oleh Vikram. Dan ia pun terjatuh lalu meninggal karena ikat pinggang yang ia lingkar di lehernya tersangkut di dahan pohon. Babji pun sangat sedih dan kesal melihat tersebut. Vikram meminta Vishal untuk membuat laporan kematian dan menuliskan
bahwa orang gila lah yang meninggal, dan menteri bisa dijadikan sebagai saksi bahwa orang gila tersebut meloncat dari lantai 3. Keesokan harinya di desa diadakan pesta Dussehra yang meriah. Yang sebenarnya orang desa bergembira karena Vikram Latore berani melawan Babji, dan Muna anak Vikram Latore yang keji pun telah mati. Di sela pesta, Vikram menyadari ada anak buah Titla yang bersembunyi di antara mereka. Tiba-tiba, Vikram Latore ditusuk dari belakang oleh patung dewa. Ternyata Titla bersembunyi di dalam patung tersebut. Pertarungan pun terjadi. Titla berkali-kali memukul bekas tusukan di tubuh Vikram, sehingga Vikram kesakitan. Namun di sini Vikram Latore bisa mengalahkan Titla. Saat akan berduel dan menusuk Titla, tiba-tiba senjata yang dipegang Titla menembak batu yang menyebabkan mobil jeep yang terparkir akan menabrak seorang anak yang kakinya tersangkut di salah tumpukan batu. Entahlah, saya juga bingung dengan anak ini. Vikram yang sedang memperhatikan anak itu terlengah dan berhasil ditusuk oleh Titla. Meski telah ditusuk lagi, Vikram langsung berlari untuk menyelamatkan anak yang tersangkut dengan batu tadi. Fix beban ya anak. Titla yang berdiri langsung menembak Vikram. Lalu jasad Vikram pun dibawa di depan semua warga. Jasadnya digantung untuk menjadi peringatan kepada semua warga desa bahwa tidak ada satupun yang bisa selamat jika menentang Babji. Saat akan dikubur, Razikan melihat pergerakan mata dari Vikram Latore. Sontak, Vishal langsung mencek denyut nadinya dan ternyata Vikram belum mati, hanya dalam keadaan sekarat. Semua orang yang ada di pemakaman Vikram menyembunyikan hal tersebut dari Babji. Vikram akhirnya dibawa ke desa terpencil untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih, Vikram dibawa ke Mumbai untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan di Mumbai, saat diperiksa ternyata kepala Vikram mengalami cedera akibat pukulan keras. Berpindah lagi ke masa sekarang, Vishal mengatakan bahwa saat dibawa ke Mumbai, Chinky mulai tidak mau makan karena ingin bertemu dengan ayahnya. Dan Jagdish melihat Shiva pada saat Jitu mencuri tasnya di mall. Sewaktu Shiva membeli popok, Vishal, Jagdish, dan Razi pun menyusun rencana untuk menitipkan Chinky kepada Shiva. Masuk ke dalam ruang rawat, di detik terakhir kehidupannya, Vikram memastikan bahwa Shiva akan menjaga Chinky. Sesi ruangan sangat sedih saat Vikram meninggal, dan bertambah sedih lagi saat Chinky tiba dan menghidupkan rekaman lagu mamanya yang sedang bernyanyi untuk kepergian papanya. Beberapa saat setelah itu, Shiva pun menyamar sebagai Vikram Latore datang ke desa Devgar. Dan lagi, ia pun bertemu dengan geng kapak tumpul yang sedang memalak keluarga. Lalu Shiva mendatangi Babji yang sedang melakukan pemerasan kepada warga desa. Semua orang di sana memberikan 75 rupiah kepada Babji. Saat Shiva datang, semua orang di sana pun terkejut melihat sosok Vikram Latore yang telah kembali. Di sana, Shiva mengatakan bahwa besok jam 12 siang dia akan menjarah gudang gandum milik Babji. Di tengah perjalanan pulang, Shiva bertemu dan dicegat oleh Paro. Namun di sini dia harus berpura-pura karena sedang menyamar menjadi Vikram Latore. Malam harinya, karena tak puas hati, Paro pun mendatangi Shiva. Dan di sini sama halnya seperti tadi siang, Shiva tak mengakui mengenal Paro. Namun ia tergoda oleh pinggul seksi Paro. Lalu saat Paro akan pergi, dia melempar batu ke dalam sumur. Dan Shiva yang mendengar hal tersebut langsung keluar rumah dan berusaha menyelamatkan Paro yang ia kira meloncat ke sumur. Namun hal tersebut hanyalah pancingan dari Paro. Tak lama kemudian, Shiva pun menikahi Paro. Lalu siang harinya, di gudang gandum miliknya, Babji yang mulai congkak
karena sudah jam 12 siang dan Shiva tak kunjung datang. Lalu Shiva menelpon dan mengatakan bahwa Tia telah datang ke pabrik minuman Babji dan meledakkan pabrik minuman tersebut. Mendengar hal itu, Babji dengan semua anak buahnya langsung menuju pabrik minumannya. Namun ternyata saat Babji pergi, semua warga yang bersembunyi langsung menjara semua isi gudang Babji. Sampai di pabrik minuman, Babji kembali ditelepon oleh Shiva. Dan sekarang Shiva mengatakan bahwa gudang gandumnya telah habis dijarah warga desa. Babji pun dengan terlihat bodoh berbalik arah kembali ke gudangnya. Dan betapa terkejutnya saat melihat seisi gudang telah dijarah. Lalu Shiva kembali menantang Babji untuk membuktikan kejantanannya besok jam 12 siang di aula desa. Shiva lalu meloncat dan tiarap, seketika gudang gandum milik Babji meledak. Tak sampai di situ, Shiva pun meledakkan mobil-mobil milik Babji. Keesokan harinya, di alun desa dengan semua warga desa, Shiva mencoba menyadarkan warga desa dan mengajak mereka menentang Babji. Namun, tidak ada satupun warga desa yang berani. Hingga pada saat Babji menunjuk istri Vishal untuk duduk di pahanya. Bukannya duduk di paha Babji, istri Vishal malah menendang dan menginjak-injak perut Babji. Melihat hal itu, keributan pun pecah. Babji dibawa ke kantor polisi untuk mengikuti senam kesegaran jasmani. Tak lama kemudian, Menteri Korup pun ingin membantu Babji untuk lolos. Namun, Shiva malah memerintahkan bawahannya untuk menambah jam pelajaran kepada Babji. Keluar dari kantor polisi, Babji yang selesai kesegaran jasmani menemui adiknya Titla. Titla yang marah melihat kakaknya memerintahkan bawahannya untuk menculik Paro dan Cingki agar dijadikan sandera. Saat disandra, Paro menenangkan Cingki dan berkata bahwa papa akan datang dan menghajar para penjahat hingga menjadi seperti bubur. Saat Cingki akan dibunuh, tiba-tiba Shiva muncul dari atas lembah. Lalu Shiva melempar sarang tawon dengan batu yang membuat semua orang kabur karena dikejar tawon. Shiva pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur ke dalam lembah. Namun, saat pelariannya, Shiva dicegat dan bertarung dengan anak buah Titla. Berhasil mengalahkan anak buah Titla. Hingga Shiva akhirnya bertarung dengan Titla. Pertarungan sengit pun terjadi antara Shiva dan Titla. Titla yang mempunyai kekuatan besar dan badan yang kuat berkali-kali memukul, menendang, bahkan melempar Shiva. Hampir saja Shiva dilempar ke dalam jurang. Dan di sini Shiva ternyata mahir seni bela diri mirip dengan capoeira. Entahlah, saya juga nggak tahu kenapa dia bisa belajar bela diri capoeira. Lalu dengan capoeiranya Shiva menendang kaki Titla sehingga terdengar tulangnya patah. Shiva yang terdesak berhasil membalikkan keadaan dan mematahkan kaki Titla. Pertarungan pun berlanjut di jembatan yang menghubungi dua sisi tebing. Titla yang kalah tak habis akal mengikat tubuhnya dengan tali lalu turun ke bawah tebing untuk menjegat Paro. Di atas tebing tiba-tiba Shiva ditikam oleh Babji. Tak lama kemudian Shiva yang melihat Paro yang dicegat mengikat Babji pada sisi tali yang lainnya yang digunakan Titla untuk turun. Shiva pun menjatuhkan Babji hingga Titla terangkat. Mereka tergantung di ketinggian. Lalu Shiva memotong tali itu sehingga Babji dan Titla sama-sama terjatuh dan terhempas di dasar tebing. Beberapa saat kemudian Titla digantung di depan warga desa dan Babji pun terlihat tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya film pun diakhiri dengan scene Shiva dan keluarganya akan kembali ke Mumbai.